Halo teman-teman, kembali lagi dengan Programmer Desa. Melanjutkan tutorial menggunakan OS POS. Kali ini kita akan belajar menginputkan user ke dalam OS POS. Programmer Desa membagi dua user, yaitu admin dan kasir. Untuk pertama kita menjalankan OS POS, kita harus menjalankan web server yang kita miliki. Programmer Desa masih menggunakan SAM. Kita jalankan start. Untuk Apache-nya, kemudian MySQL-nya kita klik start. Kemudian kita buka browser, kita ketikkan localhost, kemudian folder tempat penyimpanan OS POS, PD, kemudian kita masuk ke folder public. Maka akan masuk ke halaman login. Kita klik ketikkan usernya, admin, kemudian point of sale, lanjutkan. Oke, kita akan masuk ke menu admin dari OS POS. Untuk menambah user, kita masuk ke dalam menu kantor, klik menu kantor, kemudian akan muncul menu-menu yang dimiliki oleh menu admin, yaitu ada beranda, karyawan, pajak, atribut, konfigurasi. Untuk menambah user atau karyawan, kita klik menu karyawan. Setelah masuk ke menu karyawan ini, untuk menambah menu karyawan, kita klik karyawan baru. Maka akan muncul seperti ini. Kita masukkan contoh nama depan Heri, nama belakang Prasetya, jenis kelamin laki-laki, alamat boleh kosong. Oke, kemudian kita kirim. Oke, jika terjadi pesan error seperti ini, berarti kita harus menambahkan info login karyawan. Nama penggunanya Heri, passwordnya kita buat 123456. Kata sandinya 123456. Bahasa yang digunakan oleh sistem bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Oke. Kemudian hak akses karyawan. Oke, nah hak akses karyawan ini memberikan akses bagi karyawan. Nah, kita coba Heri kita jadikan sebagai admin, sehingga dia bisa mengakses beranda, kemudian stok, tambah barang, ubah barang, hapus dan cari barang, kemudian bisa membuat paket, bisa melihat laporan, semua laporan. Oke, ada yang kelewatan pemasok, kemudian proses pesanan pembelian stok, jadi tidak perlu. Kemudian penjualan, bisa mengubah harga jual, boleh hapus stok, kemudian menambah karyawan. Oke, uang tunai. Nah, mungkin itu saja yang kita atur, kemudian kita klik kirim. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, nama pengguna minimal 5 karakter. Kata kunci minimal terdiri dari 8 karakter. Maka kita ubah lagi, Heri Prasetya. Nanti kita ubah kata kuncinya jadi 81234566 123456678. Oke, 123456678. Kemudian klik kirim. Oke, sudah ditambahkan user. Ini kita jadikan user admin. Kita tambahkan lagi untuk user kasir, untuk karyawan baru.
nama depannya Prasetya, nama belakangnya juga Prasetya. Kita coba laki-laki. Kemudian info loginnya, nama penggunanya Prasetya, kata sandinya 8765431, 8765431. Bahasanya bahasa Indonesia. Mana Indonesia? Oke, ini Indonesia. Kemudian hak aksesnya, karena Prasetya ini hanya sebagai kasir, kita akan memberikan hak akses hanya untuk kasir, yaitu proses penjualan kemudian ubah harga jual, salah, proses penjualan. Ini dia. Ini stok, kita coba aja. Kemudian proses penjualan, betul ini ubah harga jual, boleh hapus stok. Oke, misalnya seperti itu. Kita batasi hanya untuk tambah, hapus, dan cara item, kemudian untuk stok, kemudian penjualan. Oke. Atau juga kita bisa penerimaan, kita kasih stok. Oke. Kemudian setelah ini kita kirim, kita simpan. Oke, sudah. Kita keluar. Setelah kita menambah, kita akan mencoba masuk sebagai kasir. Jadi namanya Prasetya. Passwordnya 8765431. Lanjut. Oke. Nah, maka menu yang akan muncul hanya 3, yaitu item barang, penerimaan, dan penjualan. Kita klik penjualan. Oke. Maka si kasir sudah bisa melakukan penjualan. Kemudian kita coba satu lagi. Admin Heri Prasetya, passwordnya 123456778. Kita klik tombol lanjutkan. Nah, maka modul yang diizinkan sebagai admin yaitu item barang, item paket, pemasok, laporan, penjualan, menambah karyawan, dan uang tunai. Begitu teman-teman semuanya untuk pengaturan user di OS POS. Jika teman-teman berkenan, silahkan klik loncengnya dan subscribe channel Programmer Desa agar teman-teman bisa mengikuti perkembangan dari OS POS. Selamat mencoba.